Selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera untuk semua yang terhormat teman-teman stakeholder. Dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kasubdit Penegakan Hukum, Pak Dodi, dari Stasiun Manajer Lion Air, kemudian dari Center Manager APSEC Angkasa Pura Indonesia, Kasat Reskrim, dan seluruh para penyidik Polri dan penyidik PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman media yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Lantai 5 Polres Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka menyampaikan perkembangan kasus penanganan terkait adanya penumpang Lion Air yang menyampaikan atau mengucapkan ancaman berupa ada bom di pesawat yang akan berangkat ke Kuala Namu. Rekan-rekan media sekalian, perlu kami sampaikan bahwa seperti video-video yang sudah banyak beredar di media sosial yang memperlihatkan bagaimana situasi dan peristiwa salah satu penumpang yang akan berangkat ke Medan, Kuala Namu, yang kemudian menyampaikan kalimat-kalimat atau ucapan yang sifatnya mengganggu keamanan penerbangan, sehingga kemudian bahkan Kementerian Perhubungan melakukan langkah cepat dengan melaksanakan kegiatan SOP untuk mengamankan yang bersangkutan, sehingga kemudian sejak hari Sabtu tepatnya pukul 21 yang bersangkutan sudah berada di dalam pengawasan petugas keamanan. Dan setelah menerima pelimpahan dari tugas APSEC, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh tim gabungan dari PPNS dan Polri adalah membuat laporan pengaduan, sehingga dengan dasar laporan pengaduan tersebut maka dilakukan upaya proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam perkara ini, rekan-rekan sekalian, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik adalah sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang terdiri dari pramugara atau kru Lion Air sebanyak 2 orang, kemudian petugas APSEC Lion Air sebanyak 2 orang, kemudian stasiun manajer Lion Air sebagai pelapor atau pengaduh dalam perkara ini, kemudian petugas dari APSEC Angkasa Pura Indonesia yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Sehingga secara maraton dalam waktu 2 hari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan kepada saksi-saksi yang sudah kita lakukan, sehingga di hari Minggu tepatnya tanggal 3 Agustus 2025 perkara ini kita naikkan ke tingkat penyidikan. Artinya peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Penyidikan ini menunjukkan bahwa peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan pidana. Dan kemudian setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti baik berupa rekaman, baik keterangan saksi dan bukti-bukti dokumen yang kita sita dari maskapai, maka per hari ini terhadap yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Identitas tersangka yang kita jadikan dalam perkara ini adalah seorang laki-laki usia 42 tahun, inisial H, yang beralamat di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami sampaikan rekan-rekan media bahwa kronologis yang bersangkutan itu adalah penerbangan dari Merauke, kemudian transit di Makassar, kemudian transit di Jakarta, dan kemudian disitulah peristiwa pidana tersebut terjadi. Nanti mungkin dari teman-teman lainnya akan menyampaikan kronologis lebih lengkapnya. Sehingga kemudian atas perbuatan yang disampaikan tersangka, mengingat ini adalah undang-undang penerbangan lex spesialis, maka nanti penyidik dari Kementerian Perhubungan akan menyampaikan langkah-langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan, di mana dalam pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan itu dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian tentu teman-teman bertanya, kenapa yang bersangkutan tidak ditampilkan dalam konferensi pers hari ini? Kami hanya menyampaikan video terkait dengan proses pemeriksaan yang bersangkutan. Jadi memang H
hari ini orang tua yang bersangkutan juga sudah kita datangkan dari Sumatera Utara. Ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan kepada penyidik. Tentu informasi yang diberikan oleh keluarga ini akan kita tidak lanjutin, kita verifikasi dan kita pastikan apakah informasi yang disampaikan oleh keluarga itu memang benar-benar valid. Karena memang tadi kami mencoba untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan, memang secara komunikasi baik dan lancar, tetapi memang kondisi emosional yang tidak stabil. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan baik, tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bahkan sedikit mengarah kepada informasi-informasi yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Mungkin itu yang kami sampaikan di awal. Selanjutnya nanti mungkin akan kami berikan waktu kepada